Kok inget dari kecil di sama Babe itu sering kali. Iya, Di tahun ini ada pernah ngelakuin ada. tahun Sering. 2005 sering Sering. sebelum ngomong sama ibu. Sebelum ngomong sama ibu berarti kan ngomong sama ibu baru tuh bulan Iya. September kan berarti 2 bulan yang lalu. Berarti dari Januari sampai dengan Agustus tahun ini Babe sering berarti ngelakuin itu. Sering. Kalau Bulia sih pastinya maunya bapaknya ampun seberat-beratnya. Jadi nggak ada ampun kalau buat orang-orang yang melakukan anak, nggak ada ampun. Dia harus dihukum dan bertanggung jawab atas kelakuannya, atas perbuatannya. Terus aku disuruh pegang-pegang tuh barang punya dia gitu. Kalau Babe, Mm. nah terus pegang-pegang terus apa lagi? Habis itu langsung dimasukin aku. Pak itu umur berapa itu? Enggak, Tapi udah 6 tahun, udah 7 tahun, 8 tahun umurnya kira-kira iya kan. seumur segitu ya. Karena nanti kemarin diambil keterangan polisi, ceritanya apa? Ibu ceritanya Sama, tapi nggak ingat berapa ya usianya. katanya ambil yang singkatnya aja. Oke, katanya. oke. Soalnya Heeh. 1 sampai 10 kali pun hukumannya sama. Iya. Oke. Nah terus itu berarti melakukan itu pada saat ibu nggak ada, Mm-mm. ibu lagi pergi. Iya, kalau ada ibu Babe nggak berani ngelakuin, katanya takut ketahuan. Itu biasanya ngelakuinnya pagi, siang, sore atau malam? Malam. Mm-mm. Tapi pada saat ibu nggak ada. Iya, Waktu itu di rumah sama siapa? sama Arin sama Sekar. Bertiga. Mm-mm. Tapi terus disuruh nyamperin Babe ke kamarnya Babe. Kamar sama yang lainnya sama atau beda? Enggak, itu kan cuma satu petak doang tidurnya. Oh, cuma satu petak aja. Jadi tidurnya di situ rame-rame, bareng-bareng. Iya. Waktu pas pertama kali malam-malam di Iya. rasanya apa waktu itu? Kadang aku ngerasain perih. Perih, Iya. sakit. Iya. Nggak bilang sama bapak kenapa begini sama, Enggak, kenapa nggak ngomong gitu sama bapak? aku takut. Takut. Mm-mm. Bapak ada ngancam. Ada katanya jangan bilang ke siapapun termasuk ibu kamu. Nah, kalau bilang apa? Kalau bilang nanti dia bakal gitu ya, takut di penjara gitu. Oh, Babe bilang kalau bilang dia katanya. Iya. Terus kok inget dari kecil di sama Babe itu sering. Iya. Dan itu malam. Iya. Kalau misalnya seminggu berapa kali tuh kira-kira tuh Babe ngelakuin itu? Aku nggak inget, kadang Nggak juga Babe nggak minta dulu gitu. Kadang Babe nggak minta. Iya. Gitu. Tapi pasti tuh dalam seminggu pasti ada mintanya sama. Ada. Itu terakhir kali ngelakuin Babe kapan? Aku lupa. Di tahun ini ada pernah ngelakuin? Ada. Tahun Sering. 2005 sering. Sebelum ngomong sama ibu. Mm-mm. Sebelum ngomong sama ibu berarti kan ngomong sama ibu baru tuh bulan Iya. September kan berarti 2 bulan yang lalu. Berarti dari Januari sampai dengan Agustus tahun ini Babe sering berarti ngelakuin itu. Sering. Coba minta tolong sama orang lain, tetangga atau Pak RT gitu? Enggak. Sekolah apa enggak? Sekolah kelas berapa? Kelas 5. Sekarang kelas 5. Berarti sekarang enggak sekolah. Enggak. Terus enggak cerita sama bu guru juga? Enggak. Kenapa enggak cerita sama bu guru? Aku takut juga. Takut. Takut semuanya pada tahu, nanti aku malu. Oh, takut. Takut ada yang ngejek gitu. Itu yang
kirim karena nggak mau lapor, nggak mau ngomong sama orang lain, takut nanti orang lain tahu, jadi malah takut diejek. Terus sekarang setelah kejadian ini, guru di sekolah tahu di sekolahnya di SD mana? Duri. Terus dari bu guru ngomong apa setelah tahu kejadian ini? Aku nggak tahu itu ibu. Oh, WA ke ibu. Suruh itu ya Bu, apa? Sekolah by ini aja ya? Zoom. Iya, Sekolah. online. Online. Sekolahnya online aja. Dikasih pelajaran online. Sampai kapan? Sampai masalahnya selesai kan waktu itu dari polsek ya. Katanya ibu ini cara kerjanya 90 hari Bu, sampai sidang katanya, berarti kan 3 bulan. Dari polseknya bilang Iya, seperti iya. itu. Cerita sama ibu yang waktu di WA sama bapak gimana? Ada nggak bapak ada babe ada WA? Ada. WA-nya apa isinya? Isinya kayak malam ini kita begadang, babe mau, adanya suruh tidur gitu. Itu sering WA begitu? Iya. WA ke HP? Di screenshot sama dia. Berarti ini barang bukti ya kalau babe suka WA-in Ambar. Dan itu kemarin udah dikasih ke Pak Polisi, udah dikasih buktinya? Bukti screenshotan Ibu, udah, WA udah. Sudah ya? Dikasih ke ya? bapak penyidik. Iya. Oke, terus berarti kalau begitu ini kan udah sering nih. Ya, jadi itu punya rasa takut nih, nggak mau lapor karena takut banyak orang yang tahu gitu ya. Iya. Nah ini sebenarnya yang sering kali terjadi di anak-anak. Ketika ada rasa takut seringkali dia nggak mau ngomong. Tapi sebetulnya ini harus, kalau misalnya ada terjadi kekerasan sama anak-anak, anak-anak tuh harus berani ngomong. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti banyak orang yang tahu, nanti aku malu. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita anak-anak nggak ngomong, nggak akan ada yang tahu, nggak ada yang bisa nolongin. Tapi untungnya kita sama ibu. Tapi padahal tuh sebenarnya kan bisa tuh kalau misalnya waktunya nggak sampai bertahun-tahun kan, begitu harusnya bapak melakukan misalnya baru megang alat kelamin harusnya udah bisa ngomong. Tapi ini jadi pelajaran, ya kan? Jadi nanti kita belajar juga nih nanti buat anak-anak Indonesia yang lain bahwa tidak ada satu orang pun, ya orang dewasa atau siapapun yang boleh melakukan hal tersebut sama anak-anak. Ya. Itu ya, makanya harus berani. Ambar nanti harus berjuang nih, karena nanti proses ini kalau Bulia sih pastinya maunya bapaknya seberat-berat. Jadi nggak ada ampun kalau buat orang-orang yang melakukan anak, nggak ada ampun. Dia harus dihukum dan bertanggung jawab atas kelakuannya, atas perbuatannya. Karena itu apalagi dilakukan oleh anak sendiri, hukumannya lebih berat. 20 tahun nanti. 15 tambah sepertiga. Ditambah sepertiga. Ya. Nah, jadi ini kami dari Komnas pasti turut prihatin Bu dengan kondisi ini. Tapi hari ini banyak sekali Bu anak-anak yang seperti anak-anak yang menjadi dari orang tuanya, dari ayah kandungnya. Makanya ini tadi harus ibu rajin komunikasi sama gitu ya. Juga kalau ada sesuatu hal yang menurut kok nggak enak, terus kayaknya kayak takut, kayak misalnya sedih, itu harus cerita. Jadi nggak boleh diem. Ini kalau korbannya semuanya diam, itu pelaku enak-enak aja masih berkeliaran. Belum ditangkap kan bapaknya? Belum. Sekarang tahu posisinya ada di mana Bu? Kayaknya itu di Cibitung Bu, kayaknya di rumah orang tuanya. Anaknya tahu ya alamatnya ya? Alamat neneknya di sana. Iya, rumah. Tahu di Cibitung. Tahu jalannya. Tahu Bu, dia di Cibitung. Sedang kita nggak detail. Oh gitu. Bisa nunjukin jalan? Bisa. Nanti Bisa. kamu kalau diajak nunjukin jalan ke Cibitung sana, kamu masih ingat? Masih? Ingat Masih. rumahnya? Masih. Keluar tol apa? Nggak pakai tol, naik kereta. Oh, Ya, naik dia kereta. ingatnya pas dari jalan Oh, kereta. terus dari stasiun Iya. stasiun Cibitung. Oh gitu, berarti kita ketika dari sana ya. Iya. Oke. Penyidiknya gimana Bu? Hah? Penyidiknya gimana?
Penyidiknya tadi saya tanya dia belum tahu ini kasusnya ini dilimpahkan ke penyidik namanya siapa. Jadi kan kayak kemarin tuh harusnya kan kita udah dapat tuh. Iya. Makanya kayaknya mendingan kita datangin ke sana aja ke Polres Jakarta Barat. Jadi biar kita tahu nih Iya. penyidiknya siapa supaya nanti kita bisa cepat koordinasi. Ibu laporan tanggal berapa? Laporkan pertamanya ke Polsek ya, Hmm. Polsek ya. Dibawa aja ya, Bu? Apanya? Ibunya sama anaknya. Boleh. Mm-mm. Ada surat laporannya Bu, tapi itu ke Polres, apa sih Kak? Yang pertama tuh Polsek. Polsek Iya. dari Polres sudah pernah. Polres, nah dari Polsek itu ke Polres. Pihak Dilimpahkan. Polsek dilimpahkannya ke Polres. Polres. Oke. Terus itu tanggal berapa Bu di Polres Jakarta Barat? Di Polres tanggal berapa? Tanggal 23 23 laporannya itu. Mm-mm. 23 September. Iya, September. Iya. Hmm, tanggal 2 September. Oke. 23 September. Ya sudah. Mau kita ke Polres Jakarta Barat? Boleh. Kita ke Polres Jakarta Barat ya Bu. Hari ini sekarang. Heeh. Biar bisa langsung ketemu dengan penyidiknya supaya Iya. saya dapat penjelasan. Iya. Kalau memangnya nanti bisa berkoordinasi kita yang bisa bawa langsung pelakunya nggak apa-apa. Kita bawa langsung. Iya. Itu ya Bu. Iya. Yuk kita siap-siap dulu Siap kita dulu ya. menuju Polres Jakarta. Makanya diajarin nih Bu anak-anak dari kecil. Kalau misalnya ada yang nggak disenang dia ngomong, kalau dia lagi sedih dia cerita, kalau dia lagi nggak suka sama orang dia cerita. Jadi supaya kejadian ini nggak panjang dan nggak berlarut Bu. Itu ya kan kasihan ini udah bertahun-tahun ternyata jadi korban dan baru cerita dan baru berani cerita. Dan ini emang PR banget buat kita nih, buat anak-anak Indonesia yang sampai hari ini banyak pola pengasuhannya orang tuanya galak, orang tuanya tuh keras sama anak-anak sehingga banyak anak-anak yang nggak berani ngomong sama orang tuanya. Dan ini jadi pelajaran ya Bu. Ya, jadi siapapun ya adik ya, pokoknya nggak boleh tuh ada orang yang pegang-pegang gini, yang pegang dadanya, yang pegang pantatnya, yang pegang depannya nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang yang berani pegang gitu harus bilang sama bapaknya sama ibunya ya. Ya deh ya. Oke, gitu ya Bu. Yuk kita langsung ke Itu Polres dulu ya Bu, Jakarta Barat ganti ya. dulu. Ya. Iya. There's some stains on your photo. Nah, oke, alhamdulillah ini kita udah selesai dari Polres Cengkareng ya, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah responnya juga baik. Tadi ketemu sama Bapak penyidik yaitu Pak Rudi, dan kita sudah menemukan solusi yang terbaik. Ini seperti apa, dan mohon maaf mungkin kita nggak bisa menjelaskan untuk detailnya karena kita juga menjaga privasi terkait penyelidikan ini. Tapi yang jelas gimana Bu tadi? Udah dijelaskan Udah. sama Pak Rudi seperti apa? Udah lebih tenang ya? Udah lebih tenang ya Bu? Udah alhamdulillah. Oke, alhamdulillah udah lebih tenang, udah lebih jelas ya Bu? Iya. Udah clear juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Polres Cengkareng, khususnya Pak Rudi selaku dari penyidik case ini. Semoga sekali lagi harapan saya ini pelaku segera ditangkap, cepat diproses, karena yang tadi kita ceritakan ya Bu, karena Iya, pelaku udah iya. kemana-mana, Iya. ini udah kabur. Yang tadinya di Cengkareng sekarang diduga ini di daerah Cibitung gitu. Dan di Cibitungnya juga jujurly ini nggak ada yang tahu, korban cuma taunya ke ininya aja ya Bu, alur jalannya ya. Iya, Tapi kalau ditanya di mana Cibitungnya nggak tahu ya. enggak tahu. Tapi tidak jauh dari stasiun Cibitung. Jadi dia ini biasa naiknya kereta. Nah, naik kereta, turun kereta cuma tinggal jalan kaki ya, Dek? Iya. Tinggal jalan kaki. Jauh nggak jalan kakinya? Enggak. Enggak. Oh. Ya emang dekat situ. Itu di rumah itu ada siapa aja, Dek? Ada om sama mbah sama sepupu. Rame ya di sana ya? Iya. Oke. Tapi udah ini sih untuk lokasi keberadaannya udah clear ya. Dan mungkin lebih ke prosesnya aja nih saat ini, kita harus seperti apa. Dan tadi kita juga dijelaskan proses penyidik juga langkahnya akan seperti ini, itu aja ya.
Ibu ada mau disampaikan, Bu? Terima kasih banyak buat Teh Novi sama semua tim yang sudah bantu masalah dan kasusnya buat keadilannya. Ya, terima kasih juga untuk Terima kasih Bu Lia Latifah ya selaku dari Komnas Iya. Perlindungan Anak. Gitu. Kita di sini berkolaborasi dalam kebaikan, yaitu memperjuangkan keadilan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi doain ya guys, semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan terus supaya masih bisa bantu orang di luar sana yang membutuhkan. Dan sekali lagi kita dilancarkan ini dalam kasus ini dan pelaku segera ditangkap atas tindakan yang sudah dia lakukan. Mungkin ya ini diduga bisa 15 tahun tambah sepertiga karena kan ada hubungan darah ya. Jadi kira-kira 20 tahun lah. 20 tahunan dia di penjara. Dan ya ada yang ngomong ya, aku nggak tahu sih, katanya kalau di dalam bisa habis ya Bu ya. Iya. Apalagi yang dia lakukan ini kan nggak masuk di akal ya sama anak kandung sendiri. Jadi itu aja sih gitu. Dan tadi juga dapat info ya Bu, katanya dia tidak ada pengakuan ya Bu ya, Iya, tidak tidak. ngaku. Iya. Di Polres Cenah katanya, di Polres sempat nggak ngaku. Saya nggak akan mungkin lah ngelakuin itu sama anak kandung sendiri. Nah, kan ada bukti chatnya, itu kan pakai nomornya dia. Mau ngelak kayak gimana sekarang? Gitu. Ya chat-chatnya ada semua yang dia ngajak si korban untuk melakukan HB, ya, yaitu Oke, itu aja. Thank you guys. Jangan lupa terus pantau kasus ini, dikawal sampai pelaku ditangkap dan di sidang untuk dapatkan hukuman yang setimpal. Nah, jadi besok kita mau mencari titik lokasi yang dibilang sama korban. Jadi kita jelajahi sedikit demi sedikit si pelaku ini ada di mana, ya. Jadi ini kita nggak naik kereta, naik mobil aja, tapi turun di stasiun Cibitung gitu ya. Iya. Udah ya. Pagi ya, terserah Bu Lia jam berapa, aku mah ikut aja kok. Belum ada kegiatan yang harus butuh waktu aku selain yang urgent ini. Oke, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.